Sahabat Rema terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini Senin 8 Desember 2025, kita merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Bacaan yang akan kita renungkan akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Ketika malaikat mengunjungi Maria dan menyampaikan kabar sukacita. Renungan akan mengambil tema hidup bagi Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat dan pusat hidup kita sebagai orang Kristiani. Dan tentu saja pusat hidup Maria sendiri yang selalu membaktikan hidupnya kepada Yesus. Membaca kembali kisah kabar sukacita, kita diingatkan kapan manusia jatuh dalam dosa. Tentu saja kita diingatkan akan pengalaman manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, lalu menurunkan dosa itu kepada anak cucunya, kepada keturunannya. Maka berkaitan dengan kisah itu, Ibu Maria yang disapa ibu yang penuh rahmat itu mendapat rahmat menjadi Hawa baru. Kalau dosa masuk lewat manusia pertama yang jatuh dalam dosa, saat ini keselamatan masuk dalam Kristus. Dan Bunda Maria di sana menjadi perantara kelahiran Yesus yang mengandung dan melahirkan beliau. Maka harus dipersiapkan dengan baik. Kalau kejatuhan manusia yang pertama dalam dosa menjadi momen masuknya dosa, maka beliau yang menjadi perantara lahirnya Yesus harus dipersiapkan tanpa noda dosa ketika harus melahirkan Sang Juru Selamat, ketika menyatakan iya pada kehendak Tuhan. Sehingga di sana ada kepastian. Bukan kepastian dalam arti segala sesuatunya menjadi jelas, tetapi kepastian percaya bahwa Allah menyelenggarakan. Allah yang sudah menyiapkan, menyelenggarakan. Maka kita pun percaya bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Menarik, bulan lalu baru saja dikasteri untuk ajaran iman itu menerbitkan dokumen Mater Populi Fidelis, ibu kaum beriman, dan itulah ibu kita Maria. Yang di sana nilai kedua setelah tadi kepastian mengatakan ya, nilai kedua adalah kerendahan hati. Dan kita dibantu oleh dikasteri ajaran iman untuk melihat kembali bagaimana partisipasi kita dalam karya keselamatan. Bukan bersama-sama menjadi penebus, maka tidak digunakan lagi di sana co-redemptrix atau yang bersama-sama menebus dengan Yesus, tetapi mediatrix, pengantara. Maka beliau menjadi pengantara doa-doa kita, karena beliau adalah pribadi yang dekat dengan Yesus. Dekat karena apa? Karena kesetiaannya. Dekat karena apa? Karena perannya yang istimewa dalam karya keselamatan. Dan tentu saja karena kerendahan hati beliau yang menempatkan Yesus sebagai pusat, yang mengatakan setelah mendapat salam dan kabar sukacita, bukan kehebatannya, tetapi aku ini hamba Tuhan. Hamba di sana menunjukkan kerendahan hati, kesiapsediaan, dan yang terakhir, yang menarik dari Injil Lukas, setelah menerima kabar sukacita, setelah menerima rahmat, kita hendaknya membuka hati, siap sedia untuk mulai membagikan kabar sukacita itu, untuk mulai membagikan rahmat. Sebagaimana Ibu Maria yang setelah mendengar kabar sukacita, tentu saja bersyukur, tentu saja ada ketakutan di sana, karena kepastian bukan garansi 100%, tetapi keyakinan bahwa Allah menemani, tetapi tidak berhenti pada ketakutan dan kekhawatiran, melainkan mulai menjumpai pribadi-pribadi lain yang membutuhkan sapaan. Melainkan mulai hadir secara sederhana dalam hidup orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat di bagian terakhir perikop Injil Lukas, Bunda Maria segera mengunjungi Elisabet, saudarinya. Dan semoga kita yang hari ini
menjadi putra dan putri Maria juga, karena kita selamat hanya melalui satu-satunya penebus Yesus Kristus, yang juga adalah putra beliau. Ketika Allah menjadi manusia, kita pun mempercayakan hidup, tidak hanya mempercayakan hidup kepada Tuhan, tetapi menyadari peran kita sebagai pengantara kasih Allah, sebagai penyalur berkat. Sehingga kalau hari ini kita menerima kabar sukacita, menyantap Ekaristi, diteguhkan kembali oleh sabda Tuhan, oleh rangkulan keibuan ibu kita yang dikandung tanpa noda dosa, kita segera bangkit, kita mengunjungi saudara-saudari kita yang membutuhkan, mengulurkan bantuan, mendoakan juga saat ini, dan beranjak dari tempat kita untuk menyapa, mengulurkan bantuan, sehingga di sana rahmat bekerja, sehingga kita hidup bagi Yesus. Karena kesiapsediaan kita mengatakan iya, karena kerendahan hati menyadari bahwa kita hanyalah sarana, hanyalah perantara, hanyalah saluran. Dan yang ketiga, bersegera melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk bersyukur bahwa kita telah diselamatkan dalam Kristus Tuhan kita. Maka semoga keluarga, karya, komunitas, studi, dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.